Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya nih Bu, sudah meluangkan waktunya malam ini. Sebenarnya ini ada yang mau saya bicarakan Bu. Oh, oke, silahkan. Obrolannya sebentar aja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau Ibu Dewi ingin bicarakan malam ini? Iya nih Bu, sebentar ya, saya mau memperjelas kenapa saya pengen ngobrol sama Ibu ini. Begini, kondisi sekarang ini semuanya itu menjadi tidak menentu Bu, karena jalan di desa itu kan ada perbaikan dan belum beres gitu kan. Nah, hal ini tuh dampaknya jadi semrawut gitu, jalan di desa itu jadi ya kurang kondusif lah gitu. Nah, karena jalan desanya yang belum beres, apalagi musim hujan kan sekarang sudah mulai. Nah, itu pembangunannya jadi terhambat, dan hal ini adalah merupakan alasan Hmm, anak-anak tuh jadi malas ke sekolah, tidak mau ke sekolah karena alasannya becek lah atau apalah gitu kan, dan akhirnya tidak belajar walaupun saya mengasih tugas gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu hmm. bagaimana ya? Oh, gitu ya. Jadi murid-murid Bu Dewi enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu, ada lagi, Bu? Mungkin ya saat ini emang sekolah kami itu lagi mencoba untuk pembelajaran daring, tapi itu sepertinya Hmm, kurang efektif karena ya muridnya terkendalanya banyak, kendalanya seperti tidak punya HP, terus hmm, mungkin dari sinyal, ya, kuotanya juga kan itu pasti diperhitungkan gitu. Nah, hal ini yang iya, menyebabkan iya. motivasi belajar siswanya tuh jadi menurun gitu, Bu. Oh, begitu ya. Eh, kita kan cuma punya waktu yang pendek nih ya Bu ya. Eh, Kira-kira nih dalam obrolan kali ini apa yang ingin Ibu Dewi dapatkan dari pembicaraan kita kali ini mengenai masalah anak-anak Bu Dewi yang jadi malas gitu. Nah, oh gini ya, mungkin karena saya ingin sekali gitu murid-murid saya ini eh, yang terkena dampak terutama ya Bu, pembangunan jalan desa Ya, itu memiliki motivasi belajar yang tinggi lagi, walaupun mm-mm. terkendala gitu, banyak sekali kendalanya tadi seperti tadi itu ya. Jadi mereka tuh harus tetap belajar itu meskipun tidak datang ke Iya, 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 sekolah itu Bu. iya, 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 iya. Oke. Berarti supaya murid Bu Dewi tetap belajar, meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Iya betul. Iya, iya. Ya, Eh, jadi supaya motivasi belajarnya tinggi gitu Bu. Jadi iya, dapat iya. mungkin dapat bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu yang diberikan guru. Jadi jangan Mm-mm. sampai gitu kan kehadirannya itu jadi berkurang gitu gara-gara kendala tadi, dan pemahaman materinya pun dari materi-materinya itu jadi mereka itu akan tertinggal gitu dari murid yang lain saat Hmm, pembelajarannya gitu. oh iya, iya. Eh, Kalau menurut dari pengamatan Bu Dewi sendiri nih, Ya. murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi itu yang seperti apa sih? Kalau murid yang dikatakan punya motivasi tinggi ya Bu ya, Ya. kalau secara daring itu saya iniin seperti gini, merespon di grup WhatsApp gitu Oh kan iya. ya. Nah terus Jawab. baik bertanya maupun mengerjakan tugasnya itu responnya cepat gitu, fast Oh respon Bu. iya. Nah itu mungkin motivasinya Hmm. kan berarti itu tinggi ya Bu ya kalau Iya, seperti itu. jadi aktif lah ya, jadi aktif gitu kan, Ya. sering bertanya, Ya. terus mengerjakan tugas juga tepat waktu. Terus selain itu apa lagi? Mungkin
memiliki catatan materi gitu. Iya, Ya, memiliki catatan materi itu sebagai bukti ya. ya. Sebagai bukti bahwa anak tersebut mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, jadi ternyata ada 4 ciri nih anak-anak yang memiliki motivasi itu. Satu yang aktif, terus bertanya, mengerjakan tugas dan mencatat materi. Yang idealnya berarti seperti itu ya. Iya, iya Bu. Nah, Beragam ya. sih sebenarnya. Oh, Nah, kalau yang ideal itu misalkan ada di angka 10 ya, saya kasih rating di angka 10. ya. Sekarang murid Bu Dewi yang belajar daring itu kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Ini ya, beragam sih Bu sebenarnya. Kalau misalkan dirata-ratakan itu ada di angka 5 kalau dirata-ratakan ya Bu. Nah, sebenarnya saya juga merasa bingung gitu kan, masih bingung gitu. Nah, Iya. yang didapat itu kalau Berarti dirata-ratakan gitu. ya, berarti posisinya ada di angka 5 ya. Iya. Nah, menurut Bu Dewi apa nih kendalanya sehingga ada di angka 5 tersebut? Salah satu faktornya mungkin ya Bu ya, Ya, karena ya. dari faktor keluarga, terus dari mungkin dari lingkungan juga sangat berpengaruh. Ada juga Iya. murid yang tidak punya HP, terus terkendala sinyalnya, dan mungkin yang lebih itunya tidak punya kuota gitu Bu. Oh, iya iya. Banyak juga ya tantangannya ya. Oke. Nah, Bu Dewi sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bu Dewi ingin lihat muridnya kalau Bu Dewi ingin melihat muridnya itu berada di level berapa nih untuk motivasi belajar tadi? Saya sih mengharapkannya Dengan levelnya level tinggi ya Bu, 10. ya Cuman dengan dengan kondisi tadi kondisi dengan kondisi anak-anak Bu Dewi kalau untuk memungkinkannya berada di angka berapa gitu? Kalau untuk sekarang ya kan dengan kondisi Ya. seperti ini sepertinya saya tuh mengharapkan 7 juga sudah baik lah gitu di level 7. Oh, iya iya. Nah, lalu apa nih yang bisa Bu Dewi lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Nah, sebenarnya itu permasalahannya Bu, yang saya ingin pikirkan itu, saya ingin pecahkan Hmm, bagaimana ini caranya supaya lebih efektif lagi kan dan bisa ya. mencapai angka tersebut gitu Bu. Nah, berarti perlu adanya rencana kan? Iya. Ya, kalau dari pengamatan Bu Dewi, rencananya murid-murid Ibu itu ingin diperlakukan seperti apa nih saat belajar daring nanti supaya murid-murid Bu Dewi itu termotivasi untuk belajar secara aktif atau mencatat materi, juga mengerjakan tugas gitu. Nah, nih sebenarnya gini Bu, mungkin ada ya guru yang bisa mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya Hmm, bisa berkelompok di salah satu tempat, nah, seperti itu Bu. Kalau saya nah, iya. harapkan gitu kan, jadi ada istilahnya kolaborasi lah bantuannya gitu supaya Hmm. motivasinya juga lebih tinggi lagi untuk belajar seperti itu Bu. Iya, iya. Berarti perlu guru pendamping dan tempat untuk berkumpul ya, Bu Dewi ya? Iya, iya Bu. Sebenarnya saya juga sangat itu mengharapkan ya kan adanya guru pendamping yang tugasnya tuh bisa menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah Bu. Jadi mereka itu Iya, iya. walaupun tidak sekolah masih bisa belajar dan materinya tidak tertinggal. Kemudian bisa dikumpulkan di salah satu tempat, mungkin di tempat yang lebih ini lagi lah sama anaknya di salah satu rumah murid atau bisa ditentukan misalkan di mana, bisa di balai desa atau sekolah diniyah terdekat atau majelis taklim, ya, yang penting bisa Oh, iya, iya, memungkinkan iya. gitu. Nah, terus kemungkinannya nih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Untuk yang sekarang mungkin ya bisa saya ada rencana sih mengumpulkan guru-guru mata pelajaran Bu, Oh, yaitu berkoordinasi ya? iya iya PAI terus sama guru PJOK juga untuk Ya. berkoordinasi dan membahas gitu guru pendamping belajar. Nah, untuk ya di mana maksudnya murid yang bisa belajar jarak jauh gitu Bu. Oh, iya, iya. Apalagi selain itu? Mungkin selain itu ya bisa mengelompokkan murid lah yang
terdampak pembangunan desa tersebut, pembangunan jalan Jalan desa ya. ya sesuai zonasi gitu, dan menghubungi mungkin kepala desa setempat ya Bu, biar Iya, lebih ini iya, iya. lagi Untuk gitu. mempercepat ya. Ya. Mm-mm. Lalu kapan hal-hal tersebut bisa dilaksanakan gitu? Hal Nah, tadi yang Bu Dewi rencanakan yang akhir-akhir minggu ini. ya saya sih berharap ya untuk minggu-minggu ini bisa terrealisasi biar anak-anak tidak Hmm, tertinggal gitu dalam belajarnya. eh, yang bisa membantu Bu Dewi untuk mempercepat rencana tadi siapa? Ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya itu berharap gitu minta bantuannya untuk guru mata pelajaran PJOK dan PAI Bu, kalau saya minta tolongnya Hmm, gitu. oh iya, baiklah Bu Dewi ya. Kita ada di penghujung coaching nih. Apa yang ingin Ibu Dewi sampaikan nih dari obrolan kita tadi sepanjang 15 menit ini? Ya saya sih dapatkan ya dari obrolan ini, alhamdulillah Bu ada pencerahan nih dari Ibu, terima kasih ya Ya, sebelumnya. Yang sama-sama. awalnya saya tuh benar-benar kebingungan nih harus berbuat apa, dan supaya murid-murid yang terdampak pembangunan jalan desa ini masih bisa belajar lah, tentunya dengan motivasi belajar yang sangat tinggi meskipun belajarnya jarak jauh gitu Bu, Ya, dengan iya, cara iya. berkelompok dan menugaskan guru pendamping tadi ya kan, guru PJOK dan PAI, nah gitu Bu. Oke, oke. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Dewi ya. Saya ingin mendengar nih cerita dari Ibu Dewi setelah berkoordinasi dengan para guru mata pelajaran dan rekan sejawat Ibu ya tentang pelaksanaan pembelajaran daring nanti ya. Iya Saya tunggu ceritanya ya, Bu Dewi. iya terima kasih ya Ibu, aduh alhamdulillah nih saya udah ada sedikit pencerahan dari permasalahan Ya, saya iya, iya. ini Iya, ya. sama-sama Bu Dewi. Ya, Sampai jumpa. ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.